Bersamaan dengan gerakan pikirannya, gerbang raksasa itu perlahan terbuka. Tak terhitung lengan-lengan hitam pekat, cakar-cakar tajam, dan bayangan yang menyerupai tentakel meluap keluar dengan gila, seakan hendak menyeret seluruh medan perang ke dalam jurang terdalam. Semua jiwa yang mati dan memasuki negeri bayangan, para arwah pembunuh paling fanatik dari sekte Assassin, tidak memilih untuk kembali ke ether, melainkan tetap berada di sisi Saladin, berperang untuknya. Dalam hal keyakinan, sekte Assassin tidak kalah dibanding gereja Junzeng. Bahkan dalam hal mengorbankan nyawa demi kepercayaan, mereka jauh lebih fanatik. Amukan bayangan itu menggulung menuju Leibniz. Ini adalah legiun bayangan kematian yang dipanggil langsung oleh Saladin melalui negeri bayangan. Mereka adalah wujud nyata dari kehendak bayangan, keberadaan yang menelan semua cahaya. Leibniz tidak mundur. Ia menggenggam erat apokalips. Air mata jatuh dari sudut matanya, namun tatapannya tetap teguh. Ia melantun lirih. Tuhan berkata, barang siapa menabur dengan air mata, pasti menuai dengan sorak sukacita. Jika belas kasih adalah pedangku, maka tangis ini akan menghadirkan akhir bagimu. Apokalips tiba-tiba meledak, kabut wabah berwarna abu-abu pucat bergulung liar. Kali ini bukan lagi sekadar erosi, melainkan langsung memadat membentuk tak terhitung bayangan duka transparan. Mereka adalah para prajurit yang gugur, atau para penganut yang tersiksa. Masing-masing membawa kesedihan tak berujung, namun dalam cahaya suci, mereka berubah menjadi tekad yang tak gentar. Pasukan bayangan dan bayangan duka itu saling menghantam dahsyat di medan perang. Bayangan dan wabah saling merobek, badai energi meledak satu demi satu. Jeritan dan isak tangis saling bersahut, seakan seluruh dunia meratapi pertarungan mereka. Saladin berdiri di tengah badai bayangan, layaknya raja kegelapan, mengangkat pedang bayangan dan menebas dengan gila, musnah. Belas kasih di hadapan kegelapan hanyalah ilusi rapuh. Leibniz berdiri di dalam cahaya suci. Cahaya apokalips membuat sosoknya tampak sangat teguh. Suaranya penuh belas kasih, namun tak mengizinkan bantahan. Tidak, Saladin. Bayanganmu memang dapat menelan cahaya, tetapi tidak dapat menghapus iman. Karena iman tidak pernah menjadi milik bayangan. Boom! Kekuatan keduanya kembali meledak dalam benturan ekstrim. Langit dan bumi seketika berubah warna. Pada saat yang sama, pertempuran antara Merlin dan malaikat matahari bulan juga berlangsung sangat sengit. Midaren dan Shaliah bergabung. Cahaya matahari dan bulan saling berjalin, membentuk arus energi membara yang amat dahsyat. Teknik gabungan mereka. Tarian roda matahari dan bulan. Seakan menjadi matahari dan bulan kedua di langit yang menerangi dunia. Namun Merlin tetap menampilkan senyum tipis. Jubahnya berkibar, rune berputar di kedua matanya. Cahaya di sekeliling tubuhnya terus terdistorsi. Ia kembali menggunakan perampasan otoritas ilahi. Mencuri kekuatan Midaren dan Shaliah sekaligus. Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti cahaya emas dan perak, bagai dewa yang menguasai langit dan bumi. Kekuatan kalian pada akhirnya tetap berada dalam genggamanku. Merlin tersenyum lembut, merapatkan kedua tangan, lalu membuka lebar dengan tiba-tiba. Cahaya matahari dan bulan meledak di telapak tangannya, membentuk sebuah roda energi raksasa yang langsung meluncur maju. Boom! Dunia kembali dipenuhi dentuman menggelegar. Roda matahari bulan milik Merlin menghantam teknik gabungan para malaikat dengan keras. Benturan cahaya membuat dunia kehilangan semua warna, yang tersisa hanya putih menyilaukan. Midaren akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ia mengaum dengan marah. Tidak mungkin. Mengapa kekuatan kami sendiri dapat kau kendalikan sebebas ini? Shaliah mengerutkan alis, lalu berkata pelan, itulah perampasan otoritas ilahi. Miliknya. Ia dapat menjadikan kemampuan orang lain sebagai miliknya sendiri. Midaren, jika kita tidak segera menentukan pemenang, keadaan akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ada satu kalimat yang tidak ia ucapkan, yaitu, sebagai senior di Akademi Trinity, Merlin selalu menjadi sosok jenius yang dulu mereka kagumi. Dalam bidang kekuatan supernatural, ia hampir selalu mampu menguasai segala kemampuan
yang ia pelajari dalam waktu tersingkat. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin ia memperoleh kemampuan abnormal seperti ini? Sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benaknya. Sangat mungkin setelah Merlin menyalin kemampuan mereka, ia menggunakannya dengan lebih baik dari pemilik aslinya. Keduanya menggertakkan gigi, cahaya mereka kembali melonjak. Cahaya matahari dan bulan mulai menyatu, bukan lagi dua lingkaran terpisah, melainkan membentuk satu roda matahari bulan sempurna. Di dalamnya ada panas terik matahari, sekaligus dingin tajam rembulan. Seakan kekuatan keseimbangan tertinggi alam semesta. Sebuah pola raksasa menyerupai taiji yang terbentuk dari emas dan perak. Matahari dan bulan menyatu. Tarian terakhir. Keduanya berteriak bersamaan. Teknik gabungan itu membawa energi mengerikan, turun menghantam, hampir melenyapkan Merlin sepenuhnya. Namun Merlin justru tertawa, seolah inilah yang ia tunggu. Ia mengangkat kedua tangan, rune berputar gila-gilaan, dan dalam sekejap ia menyalin serangan pamungkas itu hingga sempurna. Perampasan otoritas ilahi, matahari dan bulan menyatu. Dua roda energi yang sama mengerikannya benturan di udara. Alam seakan memasuki kehancuran. Dalam sekejap itu, tanah retak sepenuhnya, bebatuan beterbangan, dan langit koyak membentuk celah raksasa. Semua saksi merinding ngeri, seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Gelombang kejut menyapu, bahkan medan perang Saladin dan Leibniz ikut terkena imbas. Saladin sempat terhuyung, dan cahaya apokalips milik Leibniz tertekan hingga batasnya. Seluruh medan perang kini telah berubah menjadi arena pertarungan para dewa. Setelah sekian lama, medan perang akhirnya terlihat hening. Tubuh-tubuh hancur berserakan di tanah, senjata patah tertancap di tanah hitam pekat, seakan menjadi penanda berakhirnya perang besar nan tragis. Pastor Orion terhuyung keluar dari badai bayangan, tombak pedang perak sucinya patah separuh. Ujungnya masih mengepulkan asap tersisa. Para bidat sialan itu. Suatu hari, aku akan membongkar sarang organisasi pupil, menyeret mereka ke tiang pembakaran, dan memanggang mereka sampai mati. Pastor Orion menggertakkan gigi. Pertempuran tadi benar-benar terlalu brutal. Mereka harus menghadapi dua pasukan manusia supernatural yang sangat kuat sekaligus. Itu benar-benar terlalu berat. Jika bukan karena para kesatria meja bundar, dan pasukan iblis bayangan tidak berniat bertarung sampai mati melawan mereka, hari ini mereka pun sulit meninggalkan hutan matahari gelap. Dada Pastor Orion naik turun keras, baju zirahnya hancur, darah membasahi pakaian dalamnya. Napasnya berat dan kasar, setiap hembusan disertai rasa nyeri seperti terkoyak. Bahkan cahaya sucinya sudah redup, dan sorot putih murni di matanya bergoyang, seolah bisa padam kapan saja. Kenapa tindakan kita bisa mereka ketahui? Rahasia gereja tidak mungkin bocor. Di sampingnya, Suster Leibniz juga sudah sangat lemah. Ia masih memeluk erat salinan apokalips. Jejak air mata belum kering, namun wajahnya pucat, seakan bisa jatuh kapanpun. Aura suci di tubuhnya redup seperti lilin yang diguyur hujan. Pastor Orion terengah-engah, lalu berkata dengan suara dalam, "Mungkin ada seseorang di antara mereka yang memiliki kemampuan khusus. Sial, itulah sebabnya aku membenci dunia yang dipenuhi manusia supernatural seperti ini." Hukum sebab akibat dan sistem waktu, keduanya berkemungkinan melihat masa depan, membuat rahasia mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Suster Leibniz mengernyit. Tidak mungkin, mereka tidak bisa melalui hukum sebab akibat untuk mengetahui misi kita. Mereka membawa apokalips, itulah perlindungan terbesar mereka. Apokalips sendiri mengandung kekuatan batin tak terhingga dari para penganutnya. Baik kemampuan hukum sebab akibat maupun kemampuan sistem waktu, jika ingin menembus masa depan mereka, semuanya akan terhalang oleh kekuatan batin yang begitu kuat. Itu makin aneh. Pastor Orion juga tidak mengerti, namun sekarang semuanya telah terjadi. Selain terus berjalan di jalan yang ada, mereka tidak punya pilihan lain. Untungnya, setelah mereka bertarung mati-matian dan meninggalkan hutan matahari gelap, Raja Arthur dan yang lainnya ternyata tidak mengejar. Sepertinya mereka tetap pergi menuju pusat hutan matahari gelap. Suster Leibniz menghembuskan napas lega. Ia menoleh ke belakang. Di jalanan, beberapa mayat tergeletak di tanah, semuanya adalah sosok-sosok yang pernah mereka kenal.
Beberapa ksatria kuil itu berjuang mati-matian menjaga belakang, sehingga mereka bisa menerobos keluar dari genangan darah. Tubuh para ksatria itu dipenuhi luka dalam. Bahkan sebelum kematian, mereka masih mengangkat pedang panjang dan perisai yang melambangkan keyakinan, menggunakan kekuatan terakhir untuk melindungi Orion dan Leibniz. Darah tersebar, mewarnai tanah hutan matahari gelap. Di antara pepohonan, gema ledakan, dan sisa-sisa serangan masih bergemuruh. Bayangan hitam dan cahaya suci masih saling bertabrakan, meski sudah mulai mereda. Namun mereka sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Semoga kalian memperoleh keabadian di dalam kerajaan surga. Air mata menetes dari mata Suster Leibniz. Ia berdoa dengan penuh ketulusan. Orion menggertakkan gigi, memaksa tubuhnya tetap tegak. Tangan kiri mencengkeram sisa gehana pedang tombak perak suci. Seluruh tubuhnya berlumur darah, namun matanya tetap menyala oleh tekad. Ia batuk mengeluarkan darah, lalu berbisik. Tidak ada waktu untuk bersedih, suster. Kita harus berangkat secepat mungkin. Aku khawatir jika terlambat, keadaan akan berubah. Demi cita-cita agung 1000 tahun faksi Junzeng, sekalipun mengorbankan tetes darah terakhir, kita harus menyelesaikan misi ini. Leibniz menegakkan tubuhnya dengan sisa kekuatan terakhir. Dalam sorot matanya yang basah terdapat secercah keteguhan. Suaranya lemah, namun tidak goyah. Benar, meski harus mengorbankan segalanya, kita harus mencapai jurang kegelapan. Karena di sanalah tempat asal muasalnya. Hanya di sana, kita dapat memperoleh jawaban yang sebenarnya. Suaranya seperti sebuah lirih nyanyian, membawa tekad yang membakar hidupnya hingga habis. Salinan apokalips di pelukannya masih memancarkan cahaya suci yang lemah, seolah merespons keyakinannya. Orion mengangguk dalam dengan sorot mata yang hampir berubah gila oleh keinginan. Ia tidak lagi memedulikan darah dan luka yang menutupi tubuhnya. Tidak peduli apakah hidupnya sebentar lagi akan padam. Saat ini, hanya satu hal dalam pikirannya. Misi yang dipercayakan Paus harus diselesaikan. Harus mengambil kembali kekuatan yang terkubur di dalam jurang. Beberapa ksatria tertatih-tatih, membawa mereka menjauhi medan perang sedikit demi sedikit. Di dalam hutan matahari gelap, domain bayangan milik Saladin perlahan menyusut. Kegelapan menelan tubuh-tubuh yang gugur, seolah mengubah seluruh hutan menjadi tanah kematian. Setelah pertempuran besar itu, banyak iblis bayangan telah dimurnikan, menjadi kerugian yang tidak kecil baginya. Di pinggiran hutan matahari gelap, seiring meredanya perang, ksatria meja bundar dan pasukan iblis bayangan Saladin berdiri diam di atas tanah reruntuhan yang terkontaminasi kabut hitam. Angin meraung, mengibarkan panji-panji robek dan debu berdarah. Udara masih dipenuhi bau anyir pekat. Raja Arthur dan Saladin menatap ke kejauhan. Beberapa sosok tampak menjauh dengan susah payah. Pastor Orion dan Suster Leibniz membawa luka parah dan kelelahan, menghilang ke dalam kabut hitam di bawah perlindungan beberapa ksatria kuil. Mereka kabur. Saladin berbicara dengan dingin. Tidak disangka, demi meninggalkan hutan matahari gelap, mereka berani mengorbankan hidup mereka. Raja Arthur mengangkat bahu. Pada saat seperti ini, ia masih bisa tersenyum. Memang benar, mereka itu semua gila. Ia melirik Saladin, dalam hati berkata, sama seperti kalian para gila itu. Lancelot menggenggam senjatanya erat-erat, menatap punggung mereka yang menjauh dengan ekspresi rumit. Mereka tidak mengejar, meski penuh kecurigaan dan kebencian. Tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat senjata. Tidak mengejar mereka? Mereka belum terlalu jauh. Jika kita lanjut bertarung, pasti kita bisa menang. Lancelot masih tidak terima. Tidak perlu mengejar. Raja Arthur menggelengkan kepala, sorot matanya dalam. Semua ini sudah bukan masalah terpenting kita saat ini. Dalam keheningan, suara angin terdengar semakin kosong. Para prajurit dari dua kelompok berdiri diam, tubuh mereka berlumur darah. Banyak yang terluka, namun tetap berdiri tegak. Konspirasi gereja. Suara Saladin semakin pelan, matanya dingin. Tak peduli apa yang mereka inginkan, itu bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Pastor Orion dan Suster Leibniz
Mereka sudah terpaksa sampai pada titik ini. Mendengar itu, Raja Arthur menurunkan kelopak mata, menunjukkan perubahan kecil dalam ekspresinya. Zhang Yi hanya memberitahu mereka bahwa pihak gereja sedang merencanakan sebuah konspirasi besar dan meminta mereka mengawasi gerak-gerik kelompok itu. Meski tujuan gereja masih belum jelas, sudah pasti itu bertentangan dengan operasi gabungan pasukan manusia kali ini. Tak disangka, Zhang Yi benar-benar tepat. Bau darah yang masih tersisa membuat dada Raja Arthur terasa sesak. Katanya mereka melakukan ini demi perintah Paus, tetapi sebenarnya gereja tidak pernah benar-benar menganggap kita manusia ini penting. Benar sekali. Saladin mengangguk, sorot matanya dalam. Mereka selalu mengatakan demi cahaya suci dan keteraturan. Tetapi keteraturan yang sesungguhnya seringkali hanya sebuah cangkang kosong di mulut mereka. Yang mereka kejar hanyalah kekuatan, kendali, dan kuasa yang melampaui dunia ini. Raja Arthur hanya bisa menghela napas. Di saat seperti ini pun, pihak gereja masih membuat kekacauan. Apakah mereka benar-benar ingin melihat batas langit runtuh, pecahan bulan jatuh ke bumi, dan kehidupan di permukaan dunia mengalami kepunahan massal? Apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan? Kabut hitam bergulung di antara mereka, menutupi tanah yang dipenuhi darah. Ia teringat pada satu nama, Zhang Yi. Nama asli Zhang Yi bukan rahasia, namun Raja Arthur jarang menyebutnya langsung. Orang itu sebenarnya mengetahui seberapa banyak, menyebalkan, menyuruh kami bergerak, tetapi tetap menyembunyikan sesuatu. Namun Saladin justru tersenyum. Setidaknya sekarang kita bisa memastikan satu hal, dia tidak punya niat buruk pada kita. Lagi pula, ia menatap Raja Arthur. Keduanya saling bertukar senyum tak berdaya. Dia sekarang sudah menjadi anggota organisasi Tong kita. Benar. Setelah kembali dari mata iblis, Zhang Yi memilih bergabung dengan organisasi Tong. Bukan hanya bergabung, tetapi bekerja sama. Organisasi Tong adalah aliansi longgar dengan satu tujuan bersama, bertahan hidup di akhir zaman. Zhang Yi setuju bergabung, secara resmi menjadi salah satu dari 4 ksatria fajar, ksatria kekeliruan. Namun sikap Zhang Yi juga sangat jelas, ia hanya akan bertindak demi kepentingannya sendiri. Jika hal yang diberikan organisasi pupil kepadanya lebih rendah dari nilainya, ia akan keluar kapan saja. Tentu saja, dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, organisasi pupil tentu saja dengan sangat menyetujui syarat-syaratnya. Suara keduanya tidak keras, tetapi semua prajurit yang selamat mendengarnya dengan sangat jelas. Tatapan mereka serempak mengarah ke kedalaman hutan hitam, tempat di mana terdapat kabut kelam tanpa akhir dan segala hal yang tidak diketahui, tetapi juga menyimpan sebuah nama yang diam-diam menumbuhkan harapan di hati mereka. Zhang Yi. Raja Arthur perlahan membuka mulut. Dia lebih memahami situasinya dibanding kita semua, melihatnya lebih jelas dari siapapun. Rahasia gereja, bahkan rahasia hutan ini, ia melihatnya lebih jauh dibanding kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Suara Saladin rendah, tetapi membawa sedikit keseriusan yang jarang terlihat. Udara menjadi hening, hanya kabut hitam yang terus bergolak. Raja Arthur mengangkat kepala, pandangannya membawa sedikit senyum, lalu mengangkat bahu dan berkata, "Masih perlu ditanya. Bukankah dia sudah memberi kita sinyal? Kita pergi ke kedalaman hutan matahari gelap, menemukan dia. Kali ini, kita harus membuat orang itu memberitahu kita kebenaran." Saladin menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Sekarang dia adalah harapan terbesar kita untuk memecahkan situasi ini. Saladin menyebut nama Zhang Yi. Matanya membawa sedikit rasa hormat. Walaupun biasanya ia terlihat tidak terlalu serius, tapi dalam bertindak ia sangat dapat dipercaya. Benar, suara Raja Arthur penuh ketegasan. Situasi saat ini sudah bukan sesuatu yang bisa kau atau aku tangani sendirian. Hanya dia yang mungkin bisa memberi kita arah. Mereka tidak membahas bagaimana sifat Zhang Yi, tetapi tentang kestabilan Zhang Yi. Pengecut tapi stabil. Mereka harus mengakui itu. Sekarang, di hutan berbahaya matahari gelap ini, mengikuti Zhang Yi adalah pilihan dengan masa depan paling cerah.
Tatapan para prajurit perlahan terpusat. Semuanya tertuju pada dua orang itu. Meskipun mereka sedikit lelah setelah pertempuran besar, tetapi saat ini tampaknya sebuah kekuatan baru muncul di hati mereka. Sebuah tekad yang lahir dari kepercayaan. Di kejauhan, kabut hitam di kedalaman hutan terus bergolak, seolah sedang menunggu mereka melangkah masuk. Keduanya saling menatap, dan dalam mata masing-masing tampak secercah keteguhan. "Pergi," Raja Arthur berkata. "Sudah saatnya bergabung dengan Tuan Chaos." Saladin juga mengangguk. Suara mereka tidak keras, tetapi cukup kuat untuk membuat semua prajurit kembali menegakkan tubuh mereka. Ksatria Meja Bundar dan Legiun Iblis Bayangan perlahan melangkah menuju jalan yang baru. Darah dan api belum sepenuhnya hilang, dan kegelapan di depan semakin pekat serta berbahaya. Namun di dalam hati mereka, sebuah cahaya bernama Zhang Yi sedang menerangi jalan menuju masa depan. Saat ini, di kedalaman hutan matahari gelap, rombongan Zhang Yi masih terus melangkah perlahan. Kini, satu-satunya cara untuk menemukan lokasi meteor. Sekejap api adalah mengandalkan hidung sensitif Brian. Hidung besar berwarna hitam itu bergerak-gerak kuat. Aroma yang dikumpulkan oleh alat penangkap bau masuk ke dalam helm. Lalu ia membedakannya dengan hidung. Dari berbagai aroma yang rumit, ia memisahkan bagian yang tersisa di udara, bau milik meteor sekejap dan Fangu, untuk menentukan arah kepergian mereka. Ini adalah pekerjaan teknis. Namun seekor anjing di depan yang mencium ke kiri dan ke kanan, diikuti oleh sekelompok orang yang berjalan hati-hati di belakang, membuat rombongan ini tampak sangat kocak. Xu Pangzi berpikir, untung semua orang sedang mengenakan pakaian tempur. Kalau ada yang makan bawang atau tak sengaja kentut, bisa-bisa terjadi bencana. Brian menghirup dalam-dalam, sayap hidungnya bergetar. Ia memeluk kedua cakarnya. Suaranya bernada pura-pura dalam. 300 meter di depan, ada bau sisa Fangu. Juga ada jejak energi yang ditinggalkan meteor sekejap. Ekor besarnya bergoyang pelan, tetapi tidak terlihat sedikit pun santai. Di dalam mata anjingnya yang besar, tampak kewaspadaan. Karena ia juga tahu, hutan ini tidak akan membiarkan mangsa ditemukan dengan mudah. Zhang Yi mengangkat mata, menatap kabut hitam, pekat di depan, yang hampir seperti gumpalan padat. Kabut itu bergolak perlahan seperti makhluk hidup, menelan seluruh pandangan. "Baik, lanjutkan berjalan ke arah itu." Suaranya tenang, tanpa gelombang, tetapi membawa ketegasan yang menenangkan. Rombongan besar segera menyesuaikan formasi, tetap berjaga, lalu bergerak maju perlahan. Tiba-tiba, telinga Brian bergerak, ia memperlihatkan taring dan menggeram rendah. "Hati-hati, ada sesuatu yang mendekat dari depan." Belum selesai bicara, kabut hitam di depan mendadak bergetar. Beberapa sosok tinggi besar muncul dari balik kabut. Semua orang secara naluriah menggenggam senjata, dan pikiran mereka langsung tegang. Zhang Yi menyipitkan mata. Tangan kanannya turun di sisi tubuh. Di dalam jarak ini, jika ia ingin menyerang, ia hanya perlu menghitung koordinat ruang di otaknya. Lalu satu tembakan senar dimensi dapat menghancurkan hampir semua materi. Namun seiring siluet-siluet itu semakin jelas, mereka melihat siapa yang datang. Itu orang-orang dewan-dewa Nordik. Di dalam rombongan Columbia, seseorang berteriak pelan. Suaranya penuh kegembiraan. Mereka kembali bertemu sekutu yang sempat terpisah. Jika jumlah mereka bertambah besar, menyelesaikan misi akan jauh lebih mudah. Ternyata, yang memimpin mereka adalah Odin yang mengenakan baju perang perak. Mata tunggalnya seperti api, janggutnya lebat, dan auranya menekan seperti gunung. Di belakangnya, Loki dan Hela serta puluhan prajurit elit dewan-dewa Nordik mengikuti rapat-rapat, semuanya tampak kuat dan gagah. Hanya saja, entah kenapa, sejak mereka berjalan keluar dari kabut hitam itu, mereka tampak memiliki sedikit aura muram. Namun tak ada yang memikirkan hal itu dalam-dalam, karena di tempat seperti ini, siapa yang bisa tetap bersemangat? Chaos dan Adam. Kode nama Benjamin Morgan adalah Adam. Berasal dari ekonom legendaris Adam Smith. Suara Odin lantang, penuh tawa riang. Ia berjalan mendekat dengan ekspresi senang. "Benar-benar bertemu kalian di sini. Tempat terkutuk ini, bahkan jalannya seperti labirin."
Untung kami melihat sinyalmu dan segera datang ke sini. Sial, untung arahnya benar. Aku hampir mengira kita akan tersesat sampai mati di tempat ini. Zhang Yi berhenti melangkah, menatapnya dengan tenang. Tawa Odin semakin dekat. Ia melangkah besar dengan tangan terbuka, seolah ingin memeluk Zhang Yi. Tatapan Zhang Yi tidak berubah sedikit pun, setenang permukaan danau tanpa angin. Ia jelas tidak pernah mengingat bahwa ia dan Odin memiliki hubungan sedekat itu, sampai-sampai bisa saling berpelukan. Yang Xingxin dan Brian juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Naluri seekor anjing selalu lebih tajam dari manusia. Ia menatap para anggota dewan-dewan Nordik dengan mata penuh keraguan. Odin dan kawan-kawannya terus berjalan cepat. Jaraknya kini kurang dari 20 meter. Tangan Zhang Yi perlahan terangkat, sedikit menghalangi rekan-rekannya di belakang. Kau datang ke sini bukan hanya untuk menyapa, bukan? Zhang Yi bertanya dengan datar, menatap Odin. Odin menghentikan langkahnya sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau memang pintar. Tawanya mendadak berhenti. Tatapannya seketika berubah dingin. Senyum heroiknya surut seperti ombak yang menghilang, digantikan oleh kekejaman dan niat membunuh. Odin berubah. Sebuah kegelapan yang pekat muncul dari kedalaman matanya, seperti pasang gelap yang bergulung naik. Kalau kau pintar, maka jangan salahkan aku. Detik berikutnya, di telapak tangan kanannya, petir perak tiba-tiba meledak. Petir itu membentuk tombak abadi yang dapat mengunci dan menyerang target. Gungnir. Petir menyambar di sepanjang tombak, menerangi seluruh hutan dengan cahaya listrik yang menyilaukan. Asap hitam tak terhitung jumlahnya meledak dan tercerai-berai di tengah suara guntur. Arus listrik yang mengamuk merobek udara, membawa kekuatan penghancur tak tertahankan, langsung mengarah ke dada. Zhang Yi. Banyak orang yang belum memahami apa yang terjadi hanya bisa terpaku. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang dari Istana Dewa Nordik justru menyerang mereka. Boom! Yes! Seluruh dunia seakan bergetar akibat serangan itu. Tombak dewa milik Odin meluncur deras, kilat melintas seolah hendak merobek langit dan bumi. Namun Zhang Yi tidak mundur setapak pun. Cahaya dingin melintas di matanya, dan ribuan gerbang cahaya tiba-tiba muncul mengelilinginya. Gerbang-gerbang fana itu membentuk lautan bintang yang tak berujung, menyelubungi seluruh tubuhnya sebagai pertahanan mutlak. Tono Sen Luo Wan Xiang. Dalam sekejap kata itu terucap, 3.000 pintu dimensi terbuka bersamaan, seperti pusaran raksasa yang melahap dunia. Tombak petir Gungnir, yang semestinya menembus dada Zhang Yi, begitu menyentuh gerbang cahaya langsung diserap tanpa suara. Kekuatan dahsyat yang cukup menghancurkan gunung dan sungai itu lenyap seketika, tanpa meninggalkan satu percikan pun. Udara menjadi sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Pupil Odin mengecil, kegelapan dalam tatapannya tampak terkejut. Kau jelas bukan dia. Kalau tidak, orang itu takkan sebodoh itu untuk mengira bisa menembus pertahananku. Kau adalah korban infeksi mental dari hutan matahari gelap? Keluar dan tunjukkan dirimu. Selesai berkata, Zhang Yi mengayunkan tangannya. Ruang terdistorsi di ujung jarinya, dan langit terbelah membentuk seberkas garis terang seperti bilah pedang tajam. Dimensional String Slash. Dalam sekejap, tubuh Odin terbelah dari bahu hingga pinggang, terpotong menjadi 2 bagian. Tak ada darah yang memancar. Di bekas sayatan itu justru muncul cairan hitam seperti tinta. Tubuhnya yang terbelah tidak jatuh, malah menyatu kembali dalam gerakan menggeliat yang menjijikkan. Gumpalan hitam berdenyut seperti ular-ular berbisa yang saling menggigit, akhirnya merangkai kembali tubuhnya hingga utuh. Zhang Yi menggernyit tipis. Seperti dugaanku. Kau sudah terkontaminasi oleh makhluk hutan matahari gelap. Menjadi monster setengah mati yang kehilangan jati diri. Di antara pasukan manusia penjelajah bulan, kekuatan Odin termasuk kategori terbawah. Setelah kemunculan Kukuho, mereka tercerai-berai. Zhang Yi sudah memperkirakan bahwa bila mereka bertemu makhluk lain di hutan matahari gelap, pasti akan ada yang mati. Odin lebih buruk dari mati. Dia berubah menjadi rasul kegelapan. Pada saat yang sama,
Para prajurit Istana Dewa Nordik juga mengalami perubahan mengerikan. Tatapan mereka menjadi kosong, tubuh mereka terpuntir, kulit menghitam seakan tercemar bayangan yang tak bisa hilang. Tubuh mereka yang tadinya gagah berubah menjadi sosok-sosok bayangan aneh, mengeluarkan geraman rendah. Mereka terinfeksi secara mental. Daulan tak mampu menahan keterkejutannya. Ia pernah menyaksikan banyak prajurit kekaisaran bulan gelap terinfeksi, lalu berbalik menyerangnya. Zhang Yi mengumpulkan energi gelap di telapak tangannya, lalu menyerang mereka. Boom! Energi meledak, menelan mereka seluruhnya. Kabut hitam bergemuruh, tanah runtuh, dan aroma jahat merembes dari bawah tanah. Pasir hitam bergolak seperti permukaan lautan yang mendidih. Seekor monster raksasa menerobos keluar dari bawah tanah. Cangkang hitamnya memantulkan cahaya merah gelap. Ekornya yang melengkung tegak tinggi. Ujungnya memiliki sengat raksasa yang bersinar dengan aura mematikan. Wajahnya buruk dan menyeramkan, menyerupai manusia, namun membawa ciri-ciri kalajengking. Tatapannya kosong, namun memancarkan niat membunuh yang menggetarkan jiwa. Grrr, grrr, grrr. Brian menggeram rendah, memperlihatkan giginya. Bulunya berdiri. Mata Zhang Yi berkilat. Di dalam hutan matahari gelap, berapa banyak makhluk seperti ini sebenarnya? Suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Ia bahkan tanpa sadar mengusap sudut bibirnya. Sumber asal semurni ini di planet bumi mustahil ditemukan. Namun di sini jumlahnya begitu banyak. Sisa kalajengking dari kedalaman hutan matahari gelap, tingkat kekuatan mencapai 48.000 poin. Namun saat ini, Odin dan yang lainnya yang berdiri di depan telah sepenuhnya menghitam, menatap Zhang Yi dengan tatapan hampa. Mereka sudah sepenuhnya terkontaminasi. Zhang Yi berkata dingin, penuh keputusan tegas yang tak tergoyahkan. Odin Loki Hela, biar aku yang mengurus mereka. Ia kemudian menoleh pada sosok besar dalam timnya. Morgan, makhluk jelek itu serahkan padamu. Benjamin Morgan tertegun, refleks ingin menolak. Bercanda? Semua orang tahu sisi mana yang lebih sulit dilawan. Namun Zhang Yi tidak memberinya kesempatan memilih, karena jelas Morgan berada lebih dekat dengan sisa kalajengking itu. Sebelumnya saat menghadapi Kukuho, aku yang turun tangan. Sekarang giliranmu bekerja. Zhang Yi berkata tanpa ragu. Brengsek. Morgan mengumpat pelan, namun tak bisa mundur lagi. Api tekad menyala di matanya. Ia melangkah maju menghadapi monster raksasa itu. Sisa kalajengking itu menggeliat, mengeluarkan desisan jijik yang membuat udara bergetar. Morgan menarik napas panjang dan melebarkan kedua lengannya. Biar kau, manusia bulan terinfeksi mental, lihat seperti apa orang kaya dari planet bumi sebenarnya. Bersimpuhlah di bawah kekayaanku. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya emas. Koin dan uang kertas muncul di udara, berputar seperti badai. Setiap koin memancarkan tekanan berat seolah ditempa dari baja, tajam dan mematikan. Tekanan uang, buka! Dengan teriakan Morgan, koin-koin emas berubah menjadi hujan meteor, menghantam cangkang kalajengking raksasa itu. Boom! Boom! Badai logam berat meledak, membuat udara bergemuruh. Tubuh raksasa kalajengking itu terhuyung-huyung. Percikan api meletup dari cangkangnya yang retak-retak. Morgan memanfaatkan momentum itu, melompat tinggi. Uang kertas mengelilingi tinjunya, berubah menjadi tinju emas raksasa yang bersinar terang, menghantam dengan kekuatan penuh. Tubuh kalajengking bergetar hebat. Monster itu terpental beberapa meter, jatuh menghantam pasir hitam. Berhasil. Seseorang tak dapat menahan seruan.